Perkenalkan, nama saya Nesya Fania dengan BP 2413022. Saya berasal dari jurusan Terbet. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video tentang mata kuliah dasar-dasar industri 4.0 mengenai materi manufaktur adiktif. Jelaskan pengertian apa itu manufaktur adiktif. Manufaktur adiktif adalah metode atau teknologi dengan menambah seperti bahan dan nilai pada proses produksi barang manufaktur. Salah satu metode manufaktur adiktif adalah 3D printing. Lalu apa kaitannya dengan revolusi industri 4.0 dan teknologi manufaktur adiktif? Teknologi manufaktur adiktif biasanya berbasis cloud art dan mengandalkan koneksi internet yang merupakan ciri-ciri dari revolusi industri 4.0. Sehingga dengan menggunakan teknologi ini, perusahaan lebih siap untuk persaingan industri serba internet. Lanjut ke materi berikutnya mengenai apa itu manfaat dari manufaktur adiktif. Manfaat manufaktur adiktif itu yang pertama kecepatan dalam membuat prototipie dan penyesuaian desain. Yang kedua kemudahan dalam konsumisasi dan diferensiasi produk. Ketiga meningkatkan kualitas produk, jadi di mana produk akan memilih nilai fungsi lebih durabilitas yang lebih baik dan lebih ergonomis, mudah digunakan dan produk yang dihasilkan lebih ringan. Yang keempat yaitu proses manufaktur yang fleksibel dan lebih cepat, seperti mempercepat waktu perbaikan, mengurangi energi yang dihasilkan, tidak memerlukan waktu pengaturan yang lama, tidak membutuhkan banyak bahan dan tahapan produksi yang lebih ringkas. Yang kelima, less waste, artinya bahan yang digunakan dapat dimanfaatkan secara penuh, bahkan bahan sisa dapat digunakan kembali. Keenam, memudahkan supply chain management. Ketujuh, mempengaruhi bisnis secara keseluruhan terutama pada end sales. Selanjutnya masuk mengenai risiko dari manufaktur adiktif itu sendiri. Ada beberapa risiko dari manufaktur adiktif. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan ahli yang mengetahui proses pencetakan adiktif. Yang kedua, risiko adanya pembajakan desain karena biasanya desain pada 3D printing hanya mengutamakan fungsi, efektivitas, dan keragaman sehingga desain mudah untuk dibajak. Ketiga, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Keempat, bagi industri manufaktur besar seperti pembuatan bodi pesawat atau mesin turbin kapal, menggunakan 3D printing adalah hal yang sulit dilakukan. Jika dilakukan dengan tidak benar, akan sangat mempengaruhi pada kualitas produk. Yang keenam, beberapa kasus 3D printing masih sulit untuk memproses part-part yang rumit. Untuk ke materi yang keempat mengenai cara kerja manufaktur adiktif. Cara kerja dan proses adiktif manufacturing memang berbeda dengan manufaktur tradisional. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, manufaktur adiktif lebih fokus pada penambahan material daripada membuang material. Pada penerapan teknologi adiktif manufacturing, bahan-bahan yang digunakan dapat berupa gabungan dari bahan yang berbeda seperti penggabungan bahan baja dengan plastik, bahan padat dengan bahan cair dan lain sebagainya. Selanjutnya materi yang kelima yaitu tantangan. Tantangan dari manufaktur adiktif itu sendiri adalah Sutor Long Senior Manager Advanced Manufacturing Technology Center mengatakan bahwa kendala dan tantangan terbesar adalah pemanfaatan dan bahan. Saat ini hanya beberapa bahan saja yang dapat melalui proses adiktif dan membutuhkan standar spesifikasi. Tidak hanya bahan, tantangan utama lainnya adalah kualitas sumber daya manusia. Perusahaan manufaktur membutuhkan SDM yang mampu memahami dalam pengoperasian 3D printing dan juga pemahaman terhadap bahan-bahan yang digunakan. Terlebih saat ini di Indonesia masih sedikit SDM yang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan mentah manufaktur yang dapat diolah dalam proses adiktif. Lanjut materi selanjutnya mengenai CAD. CAD adalah salah satu contoh dari manufaktur adiktif. Dalam proses pembuatan desain, CAD (Computer Aided Design) merupakan penggunaan teknologi komputer untuk desain dan dokumentasi desain. Aplikasi CAD akan digunakan untuk desain produk dan manufaktur, khususnya mesin CNC. Software ini paling sering digunakan untuk mesin prototipie dan finishing produksi sebuah mesin. Tak hanya digunakan di bidang teknik mesin, CAD juga banyak digunakan oleh arsitek, teknik sipil, teknik elektro, bahkan desain interior. Pada intinya, CAD digunakan sebuah proses perusahaan untuk mengeksplor model sebelum mengimplementasi dalam bentuk prototipe.